Sepintas anak-anak ini seperti anak-anak pada umumnya. Namun jika kita berinteraksi lebih lama, maka kita akan mendapati suatu yang istimewa. Ya, anak-anak ini bukanlah anak-anak biasa. Mereka adalah anak-anak istimewa penyandang autis atau Autism Spectrum Disorder. Autism Spectrum Disorder adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 diperkirakan ada sekitar 139.000 penyandang autis berusia 17 tahun ke bawah, dan jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya. Faktor genetika dan lingkungan diperkirakan dapat memicu autisme. Namun hingga saat ini, penyebab pastinya belum diketahui. Autisme yang timbul tanpa faktor penyebab dasar atau dikenal dengan autisme primer merupakan jenis autisme yang paling umum terjadi. Jumlahnya diperkirakan mencapai 90% dari keseluruhan penyandang autisme. Selain itu, ada beberapa faktor kategori yang dapat digunakan untuk mengelompokkan faktor pemicu risiko autisme. Di antaranya adalah pengaruh kelahiran dan masa dalam kandungan, pengaruh faktor neurologis, dan pengaruh faktor psikologis. Risiko anak mengidap autisme diperkirakan akan semakin meningkat jika sang ibu menjalani masa kehamilan dan melahirkan pada usia di atas 35 tahun. Meski autisme belum bisa disembuhkan, namun ada banyak layanan bantuan pendidikan dan terapi perilaku khusus yang dapat meningkatkan kemampuan penyandang autisme. Aspek-aspek penting yang menjadi fokus tiap pengobatan autisme adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi, kemampuan kognitif, dan kemampuan akademis. Hal ini bertujuan untuk membantu penyandang autisme dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, sehingga mereka lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Sangat penting sekali untuk anak-anak berkebutuhan khusus, apalagi untuk anak-anak autis ya, karena mereka dari awal perilakunya itu berbeda dengan teman-teman yang lain, berbeda dengan anak-anak yang lain. Mereka itu kenapa disebut dengan autisme, dengan perilaku yang berbeda. Nah, akan kita sembuhkannya dengan cara terapi. Contohnya, seandainya misalkan sensor integrasi, anak-anak yang berperilaku seperti ADHD, kemudian yang aktif, itu akan kita lakukan dengan sensor integrasi. Untuk anak-anak terapi yang nonverbal, kita lakukan dengan terapi bicara agar mereka bisa berbicara, mengucapkan kata-kata. Kemudian kalau untuk terapi yang memang anaknya tidak perilakunya berbeda, itu kita masukkan ke ABA. Di samping terapi, peran orang tua bagi anak-anak istimewa penyandang autisme sangatlah penting. Partisipasi aktif orang tua akan mendukung dan membantu meningkatkan kemampuan sang anak. Orang tua diharapkan untuk terus mencari informasi sebanyak mungkin tentang autisme dan penanganannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani anak-anak istimewa penyandang autis. Di antaranya adalah penggunaan kata-kata yang sederhana, selalu menyebut nama anak saat mengajaknya bicara, menggunakan bahasa tubuh untuk memperjelas ucapan, berbicara secara perlahan dan jelas, memberi waktu pada anak Anda untuk memproses kata-kata, dan menghindari berbicara saat di lingkungan sedang berisik. Hal ini agar anak dapat lebih fokus dalam mendengarkan ucapan. Kelemahannya udah banyak, yang pasti lebih mandiri, lebih bisa lebih mandiri, lebih bisa menyiapkan apa yang dia butuhin sendiri. Seperti anak-anak pada umumnya,
anak-anak istimewa penyandang autisme pun membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Karena tanpa dukungan orang tua, akan sulit bagi penyandang autis untuk berkembang dan digali potensinya. Penyandang autisme juga membutuhkan penerimaan yang baik dari lingkungannya untuk membuat hidup mereka lebih baik. Semoga kedepannya wawasan dan kepedulian masyarakat terhadap anak-anak penyandang autisme semakin tinggi, agar keberadaan mereka tidak lagi dipandang sebelah mata.